Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ikrimatus Sofia, bisa dipanggil Kak Sofi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Saka Dirgantara. Sebelum menjelaskan Saka Dirgantara, apa sih yang dimaksud dengan Saka? Saka adalah singkatan dari satuan karya. Saka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan bakat dan minat serta mengembangkan pengalaman anggota pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, apa sih Saka Dirgantara itu? Saka Dirgantara adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan praktis di bidang kedirgantaraan guna untuk menumbuhkan kesadaran untuk membangkitkan dirinya dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan namanya Saka Dirgantara, di sini kita belajar tentang kedirgantaraan. Apa sih kedirgantaraan itu? Kedirgantaraan itu mempelajari tentang ruang udara. Saka ini dinaungi oleh TNI Angkatan Udara. Bagaimana sih sejarah Saka Dirgantara? Sejarah Saka Dirgantara diawali dengan kegiatan perintisan aeromodeling secara di Indonesia pada tahun 1948 oleh TNI Angkatan Udara. Merintis terbentuknya Aeroklub dan Pandu Udara di bawah naungan TNI Angkatan Udara masa itu. Aeromodeling identik dengan pandu udara dan berkembang menjadi pramuka udara. Lantas menjadi pramuka Saka Dirgantara sejak 17 Januari 1927. Apa sih tujuan dibentuknya Saka Dirgantara? Tujuan dibentuknya Saka Dirgantara adalah untuk memberikan pendidikan dalam bidang kedirgantaraan bagi anggota gerakan pramuka melalui kegiatan nyata, produktif, inovatif, dan berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat dan negara. Di dalam Saka Dirgantara ada 3 krida. Yang pertama adalah olahraga dirgantara yang meliputi pesawat bermotor, pesawat tak bermotor, aeromodeling, terjun payung, dan layang gantung. Yang kedua adalah pengetahuan kedirgantaraan, meliputi navigasi udara, PLLU atau peraturan lalu lintas udara, meteorologi, fasilitas penerbangan, dan aerodinamika. Yang ketiga adalah jasa kedirgantaraan, meliputi teknik mesin pesawat udara, komunikasi, struktur pesawat, dan SAR. Lalu, apa manfaat yang didapatkan dengan mengikuti Saka Dirgantara? Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, kita bisa menambah pengalaman, kita juga bisa menambah banyak teman. Yang ketiga, kita juga bisa mempelajari tentang kedirgantaraan. Di dalam Saka Dirgantara, kita tidak hanya diajari tentang materi, tetapi kita juga melakukan praktek-prakteknya. Misalnya, kita bisa melakukan terjun payung. Oleh karena itu, adik-adik semua yang ingin memperdalam materi tentang kedirgantaraan, ayo bergabung bersama kami di Saka Dirgantara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang Saka Dirgantara. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Materi Satuan Karya PTA tahun 2020, Ambalan Panglima Sudirman Raden Ajeng Kartini. Saka atau Satuan Karya meliputi Saka Bahari, Saka Taruna Bumi, Saka Wana Bakti, dan Saka Kencana. Saka Bahari, Satuan Karya Pramuka Bahari, adalah wadah bagi pramuka yang menyelenggarakan kegiatan nyata, produktif, dan bermanfaat dalam rangka menanamkan rasa cinta dan menumbuhkan sikap hidup yang bertoleransi kebaharian termasuk laut dan perairan dalam. Saka Bahari ini dinaungi oleh TNI Angkatan Laut. Saka Bahari memiliki 4 krida, yaitu Krida Sumber Daya Bahari, Krida Jasa Bahari, Krida Wisata Bahari, dan Krida Reksa Bahari. Krida Sumber Daya Bahari merupakan kelompok yang kegiatannya pada segala bentuk eksplorasi alam di permukaan laut dan di dalam laut. Krida Jasa Bahari merupakan kelompok yang kegiatannya pada segala bentuk pelayanan jasa, mulai dari atas kapal laut hingga di pelabuhan, untuk menjaga kelancaran pelayaran. Krida Wisata Bahari merupakan kelompok yang kegiatannya dipusatkan pada sektor wisata laut dan kegiatan olahraga air. Krida Reksa Bahari merupakan kelompok yang kegiatannya pada bentuk teknik
pelayaran, pengetahuan rambu laut, dan jalur pelayaran, serta keselamatan kapal dan penumpang. Saka Taruna Bumi merupakan sebuah wadah pembinaan bagi pramuka menegak dan pramuka pendega dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang pertanian. Saka Taruna Bumi ini dinaungi oleh instansi Dinas Pertanian. Saka Taruna Bumi terdiri dari 5 krida, yaitu krida tanaman pangan, krida perikanan, krida peternakan, krida perkebunan, dan krida hortikultural. Krida tanaman pangan meliputi SKK Petani Padi, SKK Petani Jagung, SKK Petani Kacang Kedelai, SKK Petani Ubi Jalar, dan SKK Petani Kacang Tanah. Krida perkebunan meliputi SKK Perkebunan Cengkeh, SKK Perkebunan Kelapa Sawit, SKK Perkebunan Karet, dan lain-lain. Krida perikanan meliputi SKK Budidaya Ikan Nila, SKK Budidaya Lele, SKK Budidaya Kata, SKK Budidaya Belut, SKK Budidaya Udang, dan lain-lain. Krida peternakan meliputi SKK Peternak Kerbau, SKK Peternak Sapi, SKK Peternak Kuda, SKK Peternak Lebah, dan lain-lain. Krida hortikultura meliputi SKK Petani Apel, SKK Petani Durian, SKK Petani Semangka, SKK Petani Cabai, dan lain-lain. Saka Wana Bekti merupakan satuan karya pramuka wana bekti di bidang pelestarian sumber daya alam, kehutanan, dan lingkungan hidup. Saka Wana Bekti ini dinaungi oleh instansi Dinas Kehutanan. Saka Wana Bekti terdiri dari 4 krida, yaitu Krida Tatawana, Krida Reksawana, Krida Binawana, dan Krida Gunawana. Krida Tatawana yaitu menata atau mengatur kawasan hutan. Krida Reksawana, krida yang berarti segala bentuk kegiatan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan dan membentengi alam lainnya. Krida Binawana adalah salah satu program Saka Wana Bekti yang melaksanakan kegiatan pembinaan kawasan dan masyarakat dalam rangka melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kawasan produktivitas sumber daya hutan. Krida Gunawana, krida yang berkaitan dengan guna atau manfaat hutan dan hasil hutan bagi masyarakat. Saka Kencana merupakan satuan karya pramuka kencana di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan kependudukan. Saka Kencana di bawah naungan instansi Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional. Krida Saka Kencana meliputi 4 krida, yaitu Krida Bina Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Reproduksi, Krida Bina Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Krida Bina Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi, Krida Bina Peran Serta Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Saka Bayangkara. Pengertian Saka Bayangkara. Saka Bayangkara merupakan satuan karya pramuka yang disingkat Saka, adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bayangkara berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung arti penjaga, pengawal, pengaman, dan pelindung keselamatan negara dan bangsa. Kelengkapan setiap Saka Bayangkara meliputi anggota, pamong Saka, instruksi, dan majelis pembimbing Saka Bayangkara. Selanjutnya, Krida. Krida adalah satuan terkecil yang merupakan bagian dari Saka Bayangkara sebagai wadah kegiatan keterampilan tertentu yang merupakan bagian dari kegiatan Saka Bayangkara yang beranggotakan maksimal 10 orang. Di Saka Bayangkara ada 4 krida. Yang pertama, Krida Lantas, yang kedua, Krida PPB, yang ketiga, Krida PTKP, yang keempat, Krida Tipmas. Selanjutnya,
TKK, Tanda Kecakapan Khusus. Bidang kebayangkaraan diatur secara khusus dalam Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 146A tahun 2006. Yang pertama, Kridatipmas terdiri atas 4 SKK. Yang pertama, Kridatipmas terdiri atas 4 SKK, yaitu SKK Pengamanan Lingkungan Pemukiman, SKK Pengamanan Lingkungan Kerja, SKK Pengamanan Lingkungan Sekolah, dan SKK Pengetahuan Hukum. Yang kedua, Kridalantas terdiri atas 3 SKK, yaitu SKK Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Lalu Lintas, SKK Peraturan Lalu Lintas, dan SKK Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Krida PPB terdiri atas 7 SKK, yaitu SKK Pencegahan Kebakaran, SKK Pemadaman Kebakaran, SKK Rehabilitasi Korban Kebakaran, SKK Pengetahuan Kerawanan Bencana, SKK Pencarian Korban, SKK Penyelamatan Korban, dan SKK Pengetahuan Satwa. Yang keempat, Krida TKP terdiri atas 4 SKK, yaitu SKK Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara, SKK Pengetahuan Sidik Jari, SKK Pengetahuan Tulis Tangan dan Tanda Tangan, dan SKK Pengetahuan Bahaya Narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayatullah Gemar Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Saka Bakti Husada. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Saka dulu. Saka itu Satuan Karya Pramuka, adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman para pemuda dalam berbagai bidang kejuaraan. Satuan Karya Bakti Husada, bisa disingkat Saka Bakti Husada, adalah wadah pengetahuan, pembinaan keterampilan, penambahan pengalaman, dan pemberian kesempatan untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Tujuan dibentuknya Bakti Husada adalah untuk mewujudkan kader pembangunan di bidang kesehatan dan dapat membantu melembagakan norma hidup sehat bagi semua gerakan pramuka dan masyarakat di lingkungannya. Krida Saka Bakti Husada terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu Krida Bina Lingkungan Sehat, yang kedua Krida Bina Keluarga Sehat, yang ketiga Krida Bina Gizi, yang keempat Krida Bina Pengendalian Penyakit, yang kelima Krida Bina Obat, dan yang keenam adalah Krida Bina PHBS. Setiap Krida memiliki SKK tersendiri. Yang pertama, Krida Bina Lingkungan Sehat memiliki 5 SKK. SKK yang pertama itu SKK Penyehatan Perumahan, yang kedua SKK Penyehatan Makanan dan Minuman, yang ketiga SKK Pengamanan Pestisida, yang keempat SKK Pengamanan Kualitas Air, dan yang kelima SKK Pengamanan Penyehatan Air. Yang kedua Krida Bina Keluarga Sehat ada 5 SKK juga. Yang pertama SKK Kesehatan Ibu, yang kedua SKK Kesehatan Anak, yang ketiga SKK Kesehatan Remaja, yang keempat SKK Kesehatan Usia Lanjut, yang kelima SKK Kesehatan Gizi dan Mulut. 3 Krida Bina Gizi terdiri dari 5 SKK. Yang pertama SKK Perencanaan Menu, yang kedua SKK Dapur Makanan atau Darurat, yang ketiga SKK UPGK dalam Pos Pelayanan Terpadu, yang keempat SKK Penyuluh Gizi, dan yang kelima SKK Mengenal Keadaan Gizi. Yang keempat Krida Bina Pengendalian Penyakit terdiri dari 9 SKK. SKK yang pertama itu pengendalian penyakit malaria,
Yang kedua, SKK pengendalian penyakit demam berdarah. Yang ketiga, SKK pengendalian penyakit anjing gila. Yang keempat, SKK pengendalian penyakit diare. Yang kelima, SKK pengendalian penyakit TB paru. Yang keenam, SKK pengendalian penyakit kecacingan. Yang ketujuh, SKK imunisasi. Yang kedelapan, SKK gawat darurat. Yang kesembilan, SKK pengendalian HIV atau AIDS. 5. Krida Bina Obat terdiri dari 5 SKK. Yang pertama, SKK pemahaman obat. Yang kedua, SKK tanaman obat keluarga. Yang ketiga, SKK pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif. Yang keempat, SKK bahan berbahaya bagi kesehatan. Yang kelima, SKK kebinaan kosmetika. 6. Krida Bina PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Terdiri dari 5 SKK juga. Yang pertama, SKK PHBS di rumah tangga. Yang kedua, SKK PHBS di sekolah. Yang ketiga, SKK PHBS di tempat-tempat umum. Yang keempat, SKK PHBS di tempat kerja. Dan yang kelima, SKK PHBS di intonasi kesehatan.